Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah hadis mengenai larangan membunuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu maqasidus syar'i atau tujuan syariat di dalam Islam itu adalah hifdzun nafs atau memelihara jiwa. Dalam hal pemeliharaan jiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-qatlu atau pembunuhan sesuatu yang diharamkan dan bahkan dikategorikan sebagai al-kabair, yaitu dosa-dosa yang besar. Dan dalam pembahasan hadis ini, saya akan menempuh langkah yang pertama adalah membacakan teks hadis. Kemudian yang keduanya kita berusaha mengaplikasikan atau menerapkan ilmu hadis terkait dengan hadis yang kita bahas. Kemudian yang ketiganya adalah kita akan memberikan penjelasan ataupun syarah mengenai hadis yang kita bahas, hadis yang kita baca. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya bacakan hadis ini. Dan hadis ini saya ambil dari kitab sekunder hadis, kitab Bulughul Maram, yaitu kitab Al-Jinayah. Kitab atau suatu bab yang membahas mengenai tindakan pidana. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridai kepadanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yahillu qatlu muslimin, tidaklah halal membunuh seorang muslim illa bi ihda salasihi solin, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga perkara ini. Yang pertama, kata Rasulullah, janin muhsonin. Yang pertama adalah seorang yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, melakukan perzinahan. Payurjamu, maka hukumannya adalah dirajam. Yang kedua, warajulun yaktulu musliman muta'amidan payuktal. Yang kedua adalah seorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Payuktalu, maka hukumannya adalah dibunuh juga. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, warujulun yakhruju minal Islam, adalah seseorang yang keluar dari Islam, payuharibullah, lantas dia memerangi Allah wa rasulahu, dan Rasulnya, payuktal, maka dia pun hukumannya dibunuh. Aw yuslabu, atau disalib, aw yunfa minal ar, atau diusir, diasingkan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, hadis yang tercantum pada awal kitab Al-Jinayah pada Bulughul Maram ini diriwayatkan, yang pertama adalah oleh Abu Dawud, Nasai, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim. Nah, hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Sayyidah Aisyah ini ternyata memiliki banyak jalan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh yang pertama Abu Dawud, seperti yang tadi saya sebutkan, kemudian Nasai, Hakim, kemudian yang lainnya juga ternyata hadis lewat jalur sahabat Aisyah ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Daruqutni, Ibnu Abi Syaibah, dan At-Toyalisi, tepatnya Abu Dawud At-Toyalisi. Dan hadis melalui jalur periwayatan Sayyidah Aisyah ini dinilai sahih sanadnya oleh diantaranya adalah Imam Az-Zahabi, salah seorang kritikus hadis yang handal. Kemudian juga dinilai sahih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan penjelasan ini bisa kita lihat di dalam syarah Bulughul Maram, salah satunya adalah Tawdihul Ahkam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah,
Untuk selanjutnya, mari kita lihat apakah hadis ini diriwayatkan hanya oleh Aisyah. Ternyata tidak. Hadis ini juga diriwayatkan melalui jalur sahabat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Dan di sini di sebelah kanan ini saya buat bagan sanad periwayatan hadis dari jalur yang lain. Jadi dengan demikian, kalau hadis yang mengenai larangan membunuh dan pengecualiannya itu diriwayatkan oleh Aisyah, ternyata hadis Aisyah ini memiliki syahid, yaitu lewat jalur periwayatan sahabat Abdullah bin Umar. Nah ini saya buat bagan. Nah ini kalau bagan ini tidak terlihat jelas, maka saya lampirkan filenya. Dan kita lihat di sini, mari kita bandingkan jalur periwayatan Aisyah dengan periwayatan Abdullah bin Umar. Yang pertama, dari jalur Abi Daud dulu. Ya. Jadi ya, periwayatan Abi Daud ini ada yang lewat jalur Aisyah, ada juga lewat jalur Abdullah bin Umar. Nah ini saya ambil, saya jelaskan lewat jalur Abdullah bin Umar. Dan Imam Abi Daud ini menempatkan hadis mengenai larangan membunuh dan pengecualiannya itu adalah pada awalu kitabil hudud, pada awal-awal kitab hudud. Babnya adalah babul hukmi fi man irtada, bab mengenai hukuman bagi orang yang murtad. Nah ini bisa Iwan Ahwat cek di dalam kitab Abi Dawud nomor hadis 4342. Redaksi matannya adalah seperti ini. Saya baca singkat saja, As-Sayyibuzani. Nah ini ada perbedaan. Kalau yang di atas dalam jalur Aisyah itu adalah Zanin Muhsonin. Nah, kalau ini adalah As-Sayyibuzani. Lapannya memang beda, tapi secara substansi sama. Kemudian yang keduanya, An-Nafsu bin Nafsi. Nah, sementara jalur yang lain adalah jalur Aisyah, itu diungkapkan dengan lapan rojulun yaktulu musliman muta'amidan. Nah, kalau di sini adalah An-Nafsu bin Nafsi. Artinya kisos, itu perbuatan membunuh, maka balasannya adalah dibunuh juga. Nah ini yang disebut dengan hukum kisos. Kemudian lapan berikutnya, wattariku lidinihi al-mubarokoh lil jamaah, adalah orang yang meninggalkan agamanya. Nah, kalau yang di atas dari Aisyah itu diungkapkan dengan yakhruju minal Islam. Nah, ini adalah at-tariku lidinihi. Nah, ini sebetulnya secara redaksi beda, tapi tadi secara substansi, secara makna, matan ini sama. Cuman di sini ada penjelasan mengenai at-tariku lidinihi ini, yaitu dengan kalimat al-mubarokoh lil jamaah. Dan lafaz al-mubarokoh al jamaah ini tidak didapatkan di dalam redaksi Aisyah. Nah, kemudian kita lihat lewat jalur periwayatan Imam Muslim, dan di dalam kitab Sahih Muslim ini tercantum dalam kitab Al-Muqasamah wal Muharibin wal Qisos wad Diyat. Babnya itu adalah bab ma yubahu bihi damil muslim. Babu ma yubahu bihi damul muslim, itu bab mengenai bolehnya, halalnya darah seorang muslim. Nah, itu nomor hadis 1676. Adapun redaksi matannya ini persis sama dengan jalur Imam Abi Dawud lewat Abdullah bin Umar, sama persis. Nah sekarang kita lihat yang ketiganya, periwayatan melalui jalur Imam Bukhari. Ini bisa dilihat oleh Iwan dan Ahwat pada kanan bagian atas ya. Labdul Bukhari. Nah ini lapan Imam Bukhari seperti ini. Mari kita amati. La yahillu damumri'i muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bihda salasin. Nah ini lebih panjang lagi redaksi awal matanya itu.
tidaklah halal darah seorang muslim. Nah, muslim itu yang bagaimana? Nah, di sini ada penjelasan, yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maksudnya adalah orang yang bersahadat. Karena orang yang bersahadat, maka statusnya menyandang, berhak menyandang seorang muslim. Kemudian redaksi berikutnya, bi illa bihda salasin. Tidak halal ditumpahkan darahnya, dibunuh kecuali disebabkan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Nah, ini beda dengan periwayatan Aisyah, jalur Abi Dawud, jalur Muslim. Dalam jalur Imam Bukhari itu dijelaskan an-nafsu bin nafsi atau qatlu muslimin muta'amidan ini disebut lebih awal. Ya. Jadi urutannya berbeda. Kemudian yang keduanya as-sayyibu jani. Nah, lafaz as-sayyibu jani sama dengan periwayatan Abi Dawud dan juga Muslim. Kemudian yang ketiganya wal mariku minad-din at-tariku al-jamaah. Nah, ini beda. Kalau yang Abi Dawud dan Muslim adalah tariku lidinihi. Nah, ini mariku ya minad-din. Secara makna itu sama. Cuman memang secara lafaz ini beda. Al-mariku maknanya sama. Secara apa namanya? Dua kata yang sebetulnya mutarodif ya. Kemudian at-tariku al-jamaah. Nah, jadi al-mariku minad-din, at-tariku al-jamaah, maka itu secara singkat dikatakan adalah orang yang murtad, yang meninggalkan agama Islam setelah sebelumnya dia memeluk Islam. Nah, dalam hadis ini kita lihat bahwa 8 hadis yang diriwayatkan melalui jalur Aisyah dengan jalur Abdullah bin Umar itu secara redaksi berbeda, cuman secara makna itu sama. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa periwayatan sebuah hadis itu kebanyakannya sebenarnya lebih periwayatan bil makna dengan makna ya. Tapi tadi substansi itu sama. Baik, itu saya jelaskan mengenai jalur periwayatan hadis mengenai larangan membunuh, larangan menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan beberapa alasan yang baru saja kita jelaskan. Nah, baik, untuk selanjutnya kalau kita lihat bahwa hadis tentang larangan membunuh ini juga didapatkan dalam riwayat sahabat yang lain, yaitu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Oh maaf, tidak. Abdullah bin Umar ya, sama. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi apa namanya kuantitas sanad ya. Jadi dari buku yang saya bahas ini dari buku yang saya kaji dan ini sedikit dan ini adalah kesimpulan awal bahwa kalau kita lihat jenis hadis ya ditinjau dari kuantitas sanad atau jumlah rawi, maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis ahad ya, karena ini diriwayatkan melalui 2 jalur sanad. Dan kita tahu bahwa ahad itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah gharib, itu hanya periwayatan lewat 1 sanad. Kemudian aziz 2, kemudian yang ketiganya adalah masyhur 3. Dan dengan mengamati hadis ini, tapi ini belum jadi kesimpulan ya, jadi ini untuk sementara dari materi yang saya hidangkan ini, maka hadis ini adalah dikategorikan sebagai hadis yang ahad ya. Dan kalau ini misalkan minimal lah 4, 5, 6 ya sahabat yang meriwayatkan di sini, maka itu dikategorikan sebagai hadis yang mutawatir. Nah, cuman kalau bicara masalah hadis ahad dan mutawatir, kita jangan terjebak dengan ada sekelompok orang ya dari dulu sampai sekarang itu yang seolah memparadokkan, mempertentangkan antara hadis ahad dengan
hadis mutawatir dengan memberikan satu kesan bahwa yang sah dijadikan sebagai dalil itu adalah hadis mutawatir. Sementara kalau ahad seolah-olah lemah, nah itu adalah sebuah anggapan yang salah. Karena pembagian ahad dan mutawatir itu bukan pembagian dari segi kualitas, melainkan pembagian dari segi kuantitas sanad. Adapun secara kualitas itu yang ditinjau itu adalah dari kualitas rawi itu sendiri, kualitas sanad itu sendiri. Ya. Sekalipun dia itu ahad, bahkan katakanlah gorib, kalau perawi-perawinya itu sikoh, maka hadis itu makbul. Dan kalau kita misalkan mau melakukan perbandingan antara jumlah hadis yang mutawatir dengan ahad, sebetulnya lebih banyak hadis yang sifatnya ahad. Yang mutawatir itu tidak sebanyak yang ahad. Memang ada di kalangan para ulama yang menolak ya, menjadikan hadis ahad sebagai hujah ya. Nah, tapi itu adalah suatu hal yang keliru sebetulnya. Baik, nah itu tinjauan yang kedua dari sudut ilmu hadis. Jadi hadis ini dikategorikan dari segi jumlah sanad, ini termasuk hadis yang ahad ya, karena lewat periwayatan dua jalur sanad, sahabat Aisyah dan juga Abdullah bin Mas'ud. Maaf tadi bukan Abdullah bin Umar ya, tapi maksudnya Abdullah bin Mas'ud ya. Baik, yang ketiga kita tinjau dari aspek yang lain, yaitu dari segi bentuk matan. Bentuk matan hadis ini dikategorikan sebagai hadis qauli, karena ini jelas matannya diawali dengan perkataan qala. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa hadis itu adalah hadis yang bentuk matanya itu adalah qauli, hadis qauli atau sunnah qauliyah. Kemudian tinjauan berikutnya ditinjau dari segi penyandaran sanad, penyandaran matan. Hadis ini disebut hadis marfu karena matanya itu dihubungkan kepada Rasulullah SAW. Bila mana matan itu, matan sebuah hadis dihubungkan kepada Nabi, ya, baik secara sorih atau hukmi, baik itu secara eksplisit atau implisit, itu dikategorikan sebagai marfu. Tapi kalau misalkan sebuah matan itu dihubungkan kepada sahabat, murni perkataan sahabat terolah seperti itu, maka itu namanya hadis mauquf. Tapi kalau sebuah hadis yang matannya dihubungkan kepada tabi'in, maka hadis itu dikatakan sebagai hadis maktub. Dan satu lagi, bila sebuah hadis matannya itu dihubungkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadis itu dinamakan hadis qudsi. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, nah itu barangkali beberapa tinjauan dari ilmu hadis terkait dengan hadis ini. Jadi saya simpulkan sedikit dari kajian ilmu hadisnya, dan mata kuliah ini adalah sekaligus terintegrasi dengan ulumul hadis selain hadis ahkam ya. Jadi hadis ini pertama ditinjau dari segi kualitas, itu adalah dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Pertama adalah karena memang ini berdasarkan penelitian para ahli hadis, Imam Dahabi dan juga Ibnu Hajar, ternyata sanad-sanad hadis ini, rawi-rawi yang terlibat dalam periwayatan hadis ini adalah sahih. Kemudian yang kedua, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, itu pun sudah merupakan satu gambaran mengenai kesahihan hadis ini. Karena memang Bukhari dan Muslim adalah dua orang muhadis yang memiliki spesialis dalam menyusun, menghimpun dalam kitab hadis itu adalah hadis-hadis yang sahih ya. Kemudian yang keduanya ditinjau dari segi kuantitas, yaitu jumlah sanad. Hadis ini adalah digolongkan sebagai hadis yang ahad ya, karena melalui periwayatan dua jalur sahabat.
Tapi ini sekali lagi ini untuk kesimpulan sementara, karena ini adalah hadis yang saya ambil, saya sajikan bersifat singkat ya. Mungkin saja ini banyak juga sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini. Cuman dari materi yang saya hidangkan ini, maka saya katakan ini adalah dikategorikan sebagai hadis ahad ya. Kemudian ditinjau dari segi bentuk matan, hadis ini adalah dikategorikan sebagai hadis yang marfu. Nah, itu sedikit mengenai kajian dari segi ilmu hadis ya. Baik, materi ini saya bagi menjadi dua season. Season yang pertama adalah kajian dari segi ilmu hadisnya, dan season yang kedua, part yang kedua, saya kaji dari segi matan. Rupanya sekian, kita bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu pembahasan hadis ini dari segi matannya dan juga dari segi hukumnya. Rupanya sekian, terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.